Halo, perkenalkan nama saya Adi Septa Bangun dengan NPM 200920008. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi model pembelajaran tipe Project Based Learning yang diampu oleh Bapak Immanuel Selitonga, SPD, MPD. Pembahasan yang pertama adalah pengertian Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembahasan kedua adalah karakteristik Project Based Learning. Dalam karakteristiknya ada 8. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Dan yang ketujuh, produktif akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Dan yang terakhir ke-8 adalah situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Pembahasan yang ketiga adalah kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, kelebihan, yaitu ada 9 kelebihan. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. Keempat, meningkatkan kolaborasi. Kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Kelebihan yang ketujuh, memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Kedelapan, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. Dan kelebihan yang terakhir ke-9 adalah membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah kelemahan. Dalam kelemahannya ada 7 poin penting. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Kedua, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru. Ketiga, banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Ini merupakan tradisi yang sulit, terutama bagi instruktur yang kurang atau tidak menguasai teknologi. Keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan tim teaching dalam pembelajaran. Kelima, peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok apabila topik yang diberikan pada masing-masing berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak memahami secara keseluruhan. Cara mengatasi kelemahan Project Based Learning. Yang pertama,
memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah. Kedua, membatasi waktu peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Ketiga, meminimalisir biaya. Keempat, menyediakan peralatan sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar. Kelima, memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau. Dan yang keenam, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga guru dan peserta didik merasa nyaman dalam pembelajaran. Pembahasan keempat adalah sintaks project-based learning. Sintaks atau pedoman dasar dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran project-based learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Kedua, mendesain perencanaan proyek. Ketiga, menyusun jadwal sebagai langkah-langkah dari sebuah proyek. Dan yang keempat, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Pembahasan kelima adalah langkah-langkah project-based learning. Dalam langkah-langkahnya terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, menentukan pertanyaan dasar. Kedua, mendesain perencanaan proyek. Ketiga, menyusun jadwal. Keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Kelima, menguji hasil. Dan yang terakhir keenam adalah mengevaluasi pengalaman. Demikianlah pembahasan dari model pembelajaran tipe project-based learning. Terima kasih.